Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 64.4A.01. Di sini kami akan mempresentasikan tentang berjudul keuntungan layout. Sebelum kami memulai presentasi, di sini kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok 4. Yang pertama itu ada saya sendiri, Aldi Junaidi. Yang kedua ada Anissa Salsabila. Yang ketiga ada Naza Nisa. Yang keempat ada Rivaldi Rahma Putra. Yang kelima ada Rizky Putra Akbar. Next. Layout adalah tata. Pengertian layout. Layout adalah tata letak dari suatu elemen desain yang ditempatkan dalam sebuah bidang menggunakan sebuah media yang sebelumnya sudah dikonsep terlebih dahulu. Layout adalah penataan elemen desain dalam kaitannya dengan bidang untuk membentuk penataan artistik. Tipe-tipe layout dan keuntungannya. Office layout menempatkan para pekerja, peralatan, dan ruangan yang melancarkan aliran informasi Microsoft Corp. Keuntungan dari layout menghindari penghamburan tenaga dan waktu beberapa pegawai karena jalan bolak-balik yang sebenarnya tidak perlu. Menanggung kelancaran sistem pekerjaan yang berkaitan. Menghindar beberapa pegawai di bagian lain terganggu oleh umum yang akan penuhi satu sisi spesifik. Next. Retail layout. Tata letak ini disarankan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi tergantung pada produk yang dapat menarik perhatian konsumen. Keuntungannya, pelayanan yang efektif untuk konsumen. Tata letak harus membuat pelayanan yang mudah untuk pelanggan untuk bergerak di dalam toko dan memperoleh barang dengan yang diinginkan dengan meminimalkan kebingungan penundaan kebutuhan. Meningkatkan efisiensi toko, pemaksimalan penjualan, pentaan barang dagangan dapat meyakinkan dalam mengekspos untuk keseluruhan barang dagangan berdasar pertimbangan biaya ruang, pergerakan produk, dan keuntungan. Warehouse layout. Tata letak gudang. Warehouse layout sebuah desain yang mencoba meminimalkan biaya total dengan mencari kombinasi terbaik antara luas ruangan dan penanganan bahan distributor. Keuntungannya, ensure akurat inventory data. Dengan digunakannya sistem ini, maka semua transaksi, inventory, dan juga jumlah stok barang akan dapat terpantau kapanpun secara tepat dan akurat. Cycle counting. Keuntungan dalam proses menghitung waktu atau siklus pada setiap proses atau juga deadline. Artinya data yang dibutuhkan dalam proses. Lalu ada fixed portion layout. Pada layout tipe ini, fasilitas produksi yang berpindah-pindah ke tempat di mana operasi mesin tersebut dibutuhkan. Keuntungannya ada karena yang berpindah adalah fasilitas-fasilitas produksi, maka perpindahan material dapat dikurangi. Yang kedua, bila pendekatan kelompok kerja digunakan dalam kegiatan produksi, maka kontinuitas produksi dan tanggung jawab kerja bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Next. Proses oriented layout. Tata letak berdasarkan proses, layout ini mengelompokkan orang-orang yang memiliki keahlian sama dalam suatu kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya. Keuntungannya, fleksibel dalam melakukan berbagai kegiatan, meningkatkan kepuasan kerja karena pekerjaan tidak monoton, tidak membosankan karena adanya variasi dalam pekerjaan. Work cell layout mengatur mesin dan peralatan untuk fokus pada produksi dari produk tunggal atau produk yang berkelompok. Keuntungannya menekankan work in process karena dirancang untuk keseimbangan antar mesin, menghemat space karena tidak diperlukan WIP yang banyak, mengurangi investasi dalam mesin dan peralatan karena pemanfaatan dari alat-alat tersebut secara maksimal.
produk oriented layout, yaitu mencari penggunaan tenaga dan mesin terbaik dalam produksi berulang atau berkelanjutan. Layout ini disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama, yang memiliki volume tinggi dan variasi rendah. Produksi yang berulang dan kontinu. Keuntungannya, biaya variabel per unit rendah yang biasanya dikaitkan dengan produk yang terstandarisasi dan bervolume tinggi. Biaya penanganan bahan rendah, mengurangi persediaan barang setengah jadi. Next. Tiga, manfaat layout. Manfaat utama layout adalah mendukung penataan elemen, gambar, dan teks dalam desain, sehingga membuat tampilan menjadi komunikatif dan pesan bisa disampaikan secara efektif. Dengan kata lain, manfaat desain layout adalah membantu pengguna maupun audiens dalam menangkap informasi yang disajikan. Yang keempat ada manfaat layout bagi perusahaan. Yang pertama itu meningkat jumlah produksi sehingga produksi berjalan lancar. Yang kedua mengurangi waktu tunggu, artinya terjadi keseimbangan beban dan waktu antara mesin yang satu dengan mesin lainnya. Yang ketiga mengurangi proses pemindahan bahan dan meminimalkan jarak antara proses yang satu dengan berikutnya. Yang keempat mempersingkat waktu jarak antara mesin pendek atau antar operasi yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima itu pertimbangan dalam desain layout. Untuk mencapai beberapa hal yaitu antil ruang, peralatan, dan yang lebih tinggi. Aliran informasi dan moral karyawan yang lebih tinggi. Dan yang keenam ada tujuan dari layout adalah untuk mendekatkan produk kepada konsumen agar tersedia dalam tempat serta jumlah yang tepat untuk kenyamanan dan kemudahan untuk memperoleh produk, serta untuk efisiensi dan efektif. Yang ketujuh ada tanda-tanda dari layout yang baik. Yang pertama itu dari keterkaitan kegiatan yang terencana. Yang kedua dari pola aliran barang yang terencana. Yang ketiga dari aliran produk yang lurus. Dan keempat itu langkah baik atau kembali ke tempat yang lebih telah dilalui. Minimum. Yang kelima, gang yang lurus, dan yang keenam itu memindahkan antara operasi minimum. Ya, sekian dari kelompok kami. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.